Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan, umat-umat Tuhan dimanapun saat ini berada. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan kita karena kita masih bisa bersama-sama bertemu dalam ibadah kita untuk hari ini. Dan hari ini adalah hari yang indah, kita akan memuji dan memuliakan Tuhan sekalipun masih melalui media online, tapi kita tetap bersyukur, kita tetap berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhanlah yang menyediakan segala sesuatu bagi kita, termasuk kecanggihan teknologi di era sekarang ini yang bisa kita gunakan untuk pelayanan. Ya, kita tetap bersyukur. Dan saya akan memberikan renungan firman Tuhan bagi kita yang saya ambil dari Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 6. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita siapkan hati dan pikiran untuk dipenuhi dan diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Allah yang menciptakan kami. Kami bersyukur atas kasih penyertaan Tuhan yang luar biasa. Engkau memberkati kami, Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami. Engkau merancangkan hidup kami menjadi hidup yang berarti, yang berharga di hadapan Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, dalam ibadah minggu kami, ibadah raya kami bersyukur dan kami berterima kasih karena Tuhan masih tetap mengizinkan kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan dalam pembelajaran firman Tuhan ini ya Tuhan, kiranya Engkau turut bekerja melalui Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami, terlebih kami dapat melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan ini. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu dan saudari-saudari yang terkasih. Saya akan memulai pembacaan firman Tuhan dari Yeremia 18 ayat 1. Saya mulai. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan." Ayat 4, "Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tidak secara kebetulan saya berasal dari daerah perkampungan, dan di sana di saat saya SD kami sering diberikan tugas oleh guru untuk membuat keterampilan tangan ya atau kerajinan tangan itu berbahan tanah liat. Dan seringkali kita membuat kerajinan tangan ini ya banyak prosesnya, mulai dari mengambil tanah liatnya sampai mengerjakannya, mengeringkan, itu semuanya butuh proses yang panjang. Jadi ya sedikit banyaknya tentang membuat periuk dari tanah liat ini sudah bisa saya bayangkan. Dan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang pernah melihat proses-proses seperti ini atau juga bisa melihatnya di media televisi, media online seperti YouTube, mungkin pernah melihat kerajinan-kerajinan tangan dengan menggunakan bahan tanah liat, bisa membayangkan bagaimana proses pembuatannya. Dan belajar dari firman Tuhan ini, saya hanya akan berbicara mengenai ayat 4 sampai ayat 6. Ya, ayat 1, 2 dan 3 adalah pengantar untuk tema kita pada kesempatan ini. Dan tema yang akan saya angkat, akan saya bagikan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih,
dimanapun saat ini berada, secara khusus untuk jemaat Sola Gracia, jemaat GTD Sola Gracia Tiban, ya, yaitu otoritas Tuhan mutlak bagi umatnya. Sekali lagi, otoritas Tuhan mutlak bagi umatnya. Nah, di sini kita akan belajar, ya, kita lihat apa yang menjadi bagian penting dari ayat ini. Dan di sini yang pertama itu, ya, di ayat 4 itu ilustrasi tukang periuk yang disaksikan oleh Yeremia. Dan kemudian yang kedua di ayat 6 yaitu isi firman Tuhan kepada Yeremia. Nah, kita melihat langsung saja Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Allah mengizinkan Yeremia belajar dengan cara melihat apa yang dilakukan oleh sang tukang periuk. Di sini kita melihat ada beberapa proses yang dilakukan oleh tukang periuk ini. Yang pertama itu, tukang ini mengambil tanah liat. Kalau kita mengetahui tanah liat itu berasal dari tanah, dan pada umumnya itu ada di pinggiran bukit, tempat yang jauh dari tempat tinggal, berada di tempat yang tandus, atau seringkali berada di pinggiran sungai. Itu sumber tanah liat. Nah, dia mengambil, kemudian membentuknya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, membentuk tanah liat itu tidak segampang yang orang pikirkan. Kalau kita sudah mengerti tentang proses untuk membentuk tanah liat yang sudah diambil ini akan terlebih dahulu dihancurkan, kemudian disaring. Ya, kenapa perlu disaring? Karena dalam tanah liat ini komposisinya itu tidak semuanya murni tanah liat, tetapi seringkali ada pasir, ada batu-batu kecil, dan itu tidak boleh bercampur dengan tanah liat. Lalu kemudian setelah disaring, tanah liat ini akan diendapkan dan dipadatkan kembali sampai hampir kering, ya, sampai setengah kering. Karena kalau masih terlalu basah, tanah liat ini tidak bisa dibentuk, belum bisa diproses. Dan kemudian tanah liat yang sudah mulai memadat ini akan dibuat ke cetakan, atau kemudian dia akan dibentuk oleh sang tukang periuk dengan prosesnya, ya. Bapak Ibu mungkin pernah melihat proses pembuatannya, ada alat untuk memutar, dan tangan sang tukang periuk akan membentuk sedemikian rupa. Ada proses-prosesnya, bagaimana mulai membentuk dasarnya, membentuk dindingnya, lalu sampai ke atas membuat tutupnya, sampai semua periuk ini benar-benar lengkap, benar-benar komplit. Nah, tidak hanya sampai di sana, ya, tukang periuk juga mengubah bentuk dari tanah liat yang tadinya itu hanya tumpukan tanah liat. Sekarang tanah liat itu sudah berubah menjadi satu wadah yang bisa digunakan. Tetapi tidak sampai di sana, tanah liat ini kalau kita melihat, tanah liat itu tadinya tidak berharga. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau seandainya Bapak Ibu dikasih satu onggok ini segenggam tanah liat, kira-kira Bapak Ibu mau gunakan untuk apa? Tanah liat itu tidak ada gunanya untuk dikasih ke bunga, dikasih ke pot bunga. Tanah liat ini justru akan merusak tanaman Bapak Ibu saudara yang terkasih. Tanah liat dibuat menjadi tanah timbun itu tidak bisa. Karena apa? Susah untuk keringnya dan akan sangat licin. Kalau Bapak Ibu pernah berjalan ke daerah pegunungan dan itu adalah daerah tanah liat, so di musim penghujan Bapak Ibu harus hati-hati, karena memang tanah liat ini tidak bersahabat. Jadi nilai tanah liat ini dari yang tadinya tidak ada, sang tukang periuk mengubahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat, menjadi sesuatu yang bisa digunakan. Nah, kemudian posisinya juga, ya, tadi saya sudah sampaikan ke Bapak Ibu, kalau misalnya tanah liat itu biasanya itu diambil dari pinggiran sungai, dari tepi tebing, atau mungkin di daerah berbukit. Di sana tanah liat itu melimpah. Tetapi melalui prosesnya, melalui campur tangan dari tukang periuk ini, tanah liat ini digeser letaknya, posisinya,
akan ditempatkan di tempat-tempat yang strategis, yang penting. Banyak yang membuatnya menjadi perhiasan seperti ini, banyak yang membuatnya menjadi periuk, menjadi berguna. Tempatnya itu menjadi lokasi-lokasi yang sentral. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tanah liat ini mengalami banyak proses, mengalami banyak hal sampai dia menjadi sesuatu yang berharga. Namun kemudian kita bisa melihat di sini peran sang tukang periuk, ya, dari antara tukang periuk diilustrasikan sama dengan Tuhan, ya. Di sini kita melihat antara Tuhan dengan manusia, ya, itu persis antara tukang tanah liat dengan tanah liatnya itu sendiri. Ya, tanah liat itu tidak berharga, murah, kotor, tempatnya di pinggir sungai. Melalui peran dari sang tukang periuk tadi, mengubahnya menjadi sesuatu yang bersih, menjadi sesuatu yang berharga, berguna, dan letaknya itu berada di rumah-rumah dan sangat diperlukan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana proses yang dialami. Melihat di sini, yang pertama sekali, dari semua apa yang terjadi di sana, Tuhan mau menunjukkan kepada Yeremia dan juga kepada kita saat ini bahwasanya dasar pembuatan periuk adalah keinginan atau kehendak dari tukang periuk. Tukang periuk tidak akan membuat satu periuk itu tanpa ada keinginannya. Gak mungkin dia akan datang ke sana mengambil tanah liat karena tanah liatnya itu berteriak-teriak, "Hai tukang periuk, ambil aku dan bentuk aku." Itu sesuatu yang tidak mungkin. Itu sesuatu yang mustahil, ya. Tetapi tukang periuk dengan niat, dengan keinginannya, karena ada satu bayangan, ada satu keinginan, makanya tukang periuk pergi mengambil tanah liat dan membentuknya sesuai dengan keinginannya. Itu yang poin pertama yang perlu kita ingat. Lalu poin yang kedua, ingat Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bentuk, ukuran, warna, corak itu harus sesuai dengan keinginan tukang periuk. Tidak ada satu periuk pun yang terjadi, yang terbentuk itu sesuai dengan keinginan tanah liatnya. Ingat sekali lagi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang mendengarkan firman Tuhan ini, tidak ada satupun periuk yang terbentuk oleh keinginan tanah liatnya, tetapi adalah oleh keinginan tukang periuknya. Nah, kemudian poin yang ketiga, ketika tukang periuk melihat periuk yang dibentuknya itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya, mungkin ada yang terlalu tipis, mungkin ada yang terlalu tebal, mungkin ada yang terlalu tinggi, ada terlalu besar atau terlalu kecil, atau mungkin ada yang retak. Tukang periuk itu akan mendaur ulang, membentuk ulang tanah liat tersebut, membentuknya kembali, mungkin akan menghancurkannya, meremas kembali tanah liatnya, membuatnya menjadi dasar yang baru, membentuknya sesuai dengan keinginannya. Itu prosesnya. Jadi proses persiapan, pembentukan, poles sampai finishing dari tanah liat menjadi periuk yang indah, periuk yang berguna, periuk yang bermanfaat, periuk yang bagus, itu semuanya butuh keinginan, campur tangan, dan proses dari sang tukang periuk itu sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika Tuhan membawa Yeremia memperhatikan ini, Tuhan mau menyampaikan pesannya terhadap kita umat Tuhan. Tuhan mau menyampaikan pesannya pada saat itu kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Dan saat ini Tuhan sampaikan pesan ini kepada kita jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan saat ini apa kira-kira yang bisa kita ambil dari firman Tuhan ini? Apa yang bisa kita ambil, kita pelajari, kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Yang pertama,
Tuhan menciptakan kita karena keinginan dan kehendaknya. Ingat, firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tuhan mulai membentuk kita, ya, dari rahim ibu kita. Sebelum kita dibentuk, bahkan Tuhan sudah tahu bahwa kita akan ada, kita akan lahir. Tuhan tahu itu semuanya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena itu, kelahiran kita ada di keluarga yang tepat, ada di tempat yang tepat, ada di waktu yang tepat. Itu semua adalah rancangan Tuhan. Tidak ada yang terlepas dari sana, ya. Itu adalah kehendak Tuhan. Ya, contoh, kalau saya lahir di keluarga Simanjuntak, itu adalah bagian dari kehendak Tuhan, bagian dari rencana Tuhan. Ada satu maksud tertentu yang Tuhan inginkan dari hadirnya saya di keluarga Simanjuntak, di keluarga kami. Ya, begitu juga dengan Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita semua ada di keluarga yang tepat, ada di waktu yang tepat, ada di tempat yang benar. Tanpa terkecuali, saya dan saudara sebagai umat pilihan Tuhan. Nah, yang kedua, ingat, mulai dari bentuk kapasitas kita, kemampuan kita, peran kita, tugas kita, sampai kepada tingkat kesuksesan kita, ya. Bahkan sampai segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu semuanya sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan. Jadi ada sebagian orang yang akan berkata, kenapa sih aku harus begini? Kenapa sih harus begini? Kenapa ini harus terjadi? Kenapa Tuhan itu begini terhadap saya? Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sangat lazim kita lontarkan, atau mungkin dilontarkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satupun yang terlepas dari rencananya Tuhan. Tidak ada satupun yang terlepas dari rancangan Tuhan terhadap kita. Jadi kalau kita mungkin memiliki postur, bahkan kita memulai memiliki sikap, bahkan hanya sampai pada pendidikan tertentu, bertemu dengan urusan atau bisnis tertentu, memiliki usaha tertentu, itu semua bukan karena keterbatasan kita, bukan karena kita bodoh, bukan karena kita tidak mampu, atau justru sebaliknya, bukan karena kepintaran kita. Jadi sekali lagi saya ingatkan bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin kita dilahirkan dengan persepsi kita itu adalah kekurangan, itu adalah keterbatasan, dengan ketidakmampuan keluarga, ya. Kita tidak patut, kita tidak pantas dan tidak benar kalau kita melakukan komplain atau mungkin kita menjadi mengeluh, kecewa, kesal karena hal-hal tersebut. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah kita menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita itu semuanya tidak terlepas dari rancangan dan rencana Tuhan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan itu bisa mengubah diri kita bukan sesuai keinginan kita, tetapi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, seringkali kita mendengar doa-doa keinginan yang disampaikan kepada Tuhan. Tuhan, saya mau begini. Tuhan, saya mau mendapatkan ini. Tuhan, resolusi saya tahun 2020 ini. Kita menyampaikan banyak doa-doa, kita menyampaikan banyak keinginan kepada Tuhan. Sebenarnya itu semuanya tidak salah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Tetap ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, untuk meminta kehendak Tuhan jadi atas diri kita. Kalau Bapak Ibu atau saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai memperhatikan doa Bapa kami, dikatakan apa? Ada di sana diucapkan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi ketika kita mulai menginginkan hal yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mulai menginginkan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, maka yang perlu kita lakukan adalah meminta
Tuhan menyatakan rancangannya terhadap diri kita masing-masing. Kalau itu sudah kita lakukan, itu sudah kita terapkan, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak perlu sesali, kita tidak perlu kesal, kecewa, lalu putus asa, apalagi menjauh dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dan saat ini sampai di penghujung perenungan kita, ada beberapa yang bisa kita ambil dan kita lakukan di dalam hidup bersama dengan Tuhan sebagai umatnya Tuhan. Yang pertama, kita harus tunduk pada kekuasaan otoritas Tuhan, karena otoritas Tuhan itu bersifat mutlak. Tidak ada yang bisa kompromi terhadap otoritas Tuhan. Tidak ada yang bisa mengubah otoritas Tuhan. Tidak ada yang bisa menggagalkan otoritas atau rancangan. Yang kedua, kita bisa mengikuti semua perintah Tuhan. Apa saja perintah Tuhan? Oke, Bapak Ibu silakan baca firman. Kita akan menemukan di sana Tuhan perintahkan kepada kita sebagai umatnya. Rancangan Tuhan, apa itu perintah Tuhan? Maka perlu bagi kita untuk membaca firman Tuhan sekali lagi, masuk ke dalam firman Tuhan tersebut, belajar tentang firman Tuhan tersebut, agar kita tidak salah kaprah, tidak salah paham, dan salah bertindak. Kemudian yang ketiga, yang bisa kita lakukan adalah berserah kepada proses yang Tuhan sediakan. Tidak usah melawan arus, tidak usah mengubah apa yang Tuhan sudah tetapkan. Karena setiap tindakan lari dari prosesnya Tuhan hanya akan memperlambat proses yang Tuhan inginkan. Hanya akan memberikan proses yang lebih panjang bagi kita. Bahkan mungkin akan menambah rasa sakit di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mencoba untuk lari dari rancangan Tuhan, lari dari rel yang Tuhan sudah tetapkan, Tuhan akan mengembalikan kita ke rel yang Tuhan sudah tetapkan, dan prosesnya itu pasti akan menimbulkan rasa sakit. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, yang keempat ya, yang harus kita sadari, membiarkan proses kita berhenti pada situasi rusak atau gagal, tetapi Tuhan akan turun tangan dan mengubah kita menjadi sesuai dengan kehendaknya. Ya, hal ini tidak bisa dipungkiri. Poin terakhir ini, ada banyak anak Tuhan yang mengalami kegagalan, ada banyak anak Tuhan yang pernah jatuh. Tetapi ingat, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak akan mengizinkan kita, membiarkan kita terpuruk dan berhenti pada proses yang gagal tersebut. Tuhan tidak akan membiarkan kita berhenti pada situasi yang rusak tersebut. Tetapi Tuhan akan turun tangan dan datang membentuk kita sampai pada apa yang Tuhan kehendaki. Ingat, sekali lagi, ikutilah prosesnya Tuhan, ikuti semua kehendaknya Tuhan, karena otoritas Tuhan itu mutlak, tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa diubah, tidak bisa digagalkan oleh siapapun juga. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami atas otoritas-Mu yang mutlak dalam hidup kami. Ajar setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, umat Tuhan dimanapun saat ini berada yang mendengarkan firman Tuhan ini. Ajar kami untuk taat kepada otoritas-Mu ya Tuhan, tunduk kepada otoritas-Mu. Bahkan kami mau berserah diri mengikuti apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu kami tidak kuat mengikuti semua apa yang Tuhan kehendaki, karena kami adalah manusia yang terbatas. Tetapi kami memohon kuasa-Mu ya Tuhan, kuatkan kami dan teguhkan kami. Engkaulah yang merancang kehidupan kami ya Tuhan, dari awal sampai akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.